Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya ingin berbagi tentang cara memperbaiki atau mengganti keyboard. Karena kalau keyboardnya kita perbaiki itu untuk saat sekarang ini sudah tidak efisien lagi ya. Lebih baik langsung diganti saja dengan yang baru, harganya toh juga terjangkau ya, relatif untuk beberapa merek memang ada yang cukup mahal. Cara mengganti keyboard ini ya, baik itu merek Lenovo, Dell, HP, Acer, Asus, prinsipnya pada dasarnya hampir sama ya, hanya beda-beda dikit di bagian pengunci dan baut. Jadi pada kesempatan ini kita akan memberi salah satu contoh saja. Kita akan perbaiki ganti laptop ini tipe Acer. Kita mengganti keyboard, tentu kita akan buka dulu keyboard yang bermasalah atau rusak itu. Nah, untuk membukanya ini perlu diketahui dulu titik-titik kunci untuk melepas keyboard. Nah, pada ini Acer S1 ini saya tunjuk dengan jari-jari itu ada kunci-kuncinya. Jadi tinggal ditekan ya, tekan dengan obeng atau dengan pinset atau dengan alat yang agak kecil ujungnya, itu kita tekan ya. Dia seperti slot gitu, kita dorong sambil di salah satu sisinya kita angkat bagian-bagian sudah kita lepas kuncinya, itu kita angkat dengan alat yang setipis mungkin ya, dengan alat yang setipis mungkin, apakah itu cutter atau obeng yang kecil. Kalau dengan cutter ada risiko gores ya tentunya. Nah, ini saya ganti dengan obeng saja yang ujungnya tipis tuh. Kita congkel setelah kita lepas penguncinya tadi. Nah, sambil kita congkel dengan dua tangan tentunya, salah satu melepas penguncinya, satu mencongkel bagian keyboard. Ini sama, prinsipnya sama, semua merek laptop lebih kurang seperti itu prinsipnya. Kita cari dulu kunci-kuncinya, memang agak nyelip di ujung-ujung keyboard itu. Kemudian kita angkat salah satu sisi. Nah, ini ya, dengan cutter atau dengan obeng kita angkat keyboardnya sambil melepas penguncinya satu persatu. Nah, itu penguncinya, itu kita tekan ya, kita tekan ya, ada pernya itu, kita tekan sambil kita angkat salah satu sisinya. Itu udah mulai kelihatan ya, ujung kanan, saya dari ujung kanan itu terangkat tuh. Nah, penguncinya kita, slotnya kita tekan, sisi kanan kita angkat. Nah, itu mulai terangkat tuh begitu. Dua tangan ya, satu tangan membuka slot pengunci, satu tangan dibantu mengangkat. Nah, sudah lepas tuh, gampang sekali itu. Nah, beberapa merek memang ada dengan baut di keyboard ini, kebetulan yang tanpa baut, jadi dengan mudah sekali. Nah, itu kita lepaskan kabel datanya, ada yang dorong, ada yang model engsel. Ini kebetulan yang ini model dorong, kita tarik, jadi pengunciannya dilepas dengan cara ditarik. Nah, sudah lepas tuh. Seperti itu kira-kira cara melepas keyboard. Merek apapun sama saja, prinsipnya sama saja. Jadi kita lepas dulu keyboardnya, kita lepas kemudian kabel datanya. Nah, sebelum kita mengganti, sebaiknya kita lepaskan dulu baterai untuk menghindari kemungkinan adanya korslet ya. Lebih aman kalau baterainya kita lepas. Nah, ya, kita
siapkan pengganti keyboardnya. Kita siapkan pengganti keyboardnya, baru kita pasang kembali. Nah, ini keyboard yang baru. Keyboard yang baru kita pasang. Nah, kita slotkan datanya itu memang agak sedikit harus agak agak teliti ya, karena mungkin beberapa keyboard kabel datanya pendek sekali, jadi kita spare kita untuk bergerak itu agak sulit ya. Nah, tapi dengan pelan-pelan bisa kita masukkan kembali datanya, kabel datanya itu kita masukkan, kemudian kita kunci. Beberapa tipe dengan sistem seperti engsel, beberapa tipe dengan sistem didorong. Nah, ini kebetulan yang tipe Acer ini sistem didorong supaya dia mengunci. Kuncinya yang mengunci untuk mengunci keyboardnya. Kemudian kita pasang. Sebagai informasi tambahan penutup, ini saya jelaskan mengenai cara membeli pengganti ya, supaya jangan salah beli. Harus kita perhatikan beberapa hal penting, yaitu misalnya seperti ini adalah pengunci-penguncinya sama, jangan kabel datanya sama ukuran, dan tipenya yang terutama sekali harus sama.